Baik, di sini saya akan membaca foto toraks. Yang pertama, kita menghidupkan illuminator. Setelah itu, meletakkan foto toraks di illuminator dengan sisi kanan foto di sisi kiri pembaca. Setelah itu, membaca identitas foto toraks, yang dimana kita lihat identitas foto toraks yaitu di nama, umur, dan jenis kelamin. Terus tanggal pembuatannya. Terus kita lihat tanda kanan dan kiri, setelah itu PA dan PA sama AP. Setelah itu kita lihat kualitas filmnya baik atau kurang baik. Terus kita lihat kualitas film foto toraks tersebut, apakah toraks terlalu hitam dan terlalu putih. Di sini kita lihat foto toraksnya baik karena kita bisa melihat dari kostanya ini. Lalu kemudian kita akan melakukan penilaian foto toraks. Yang pertama kita lihat bagian trakeanya terlebih dahulu, apakah trakeanya tepat di medial atau terjadi deviasi ke kiri atau ke kanan. Nah, di foto ini dia normal, dia pas di tengah. Nah, kemudian kita lihat juga klavikulanya ini simetris atau enggak, klavikula kiri dan klavikula kanannya, sinistra dan dekstra. Jadi sejajar atau enggak. Nah, di sini dia sejajar. Lalu kita lihat juga skapulanya ini menutupi lapangan paru atau enggak. Nah, di sini skapulanya itu tidak menutupi lapangan paru. Kemudian kita lihat juga diafragmanya ini harus berada di kosta 9 sampai 11 biasanya. Dan diafragmanya ini harus berbentuk dom. Dom itu maksudnya dia kayak melengkung seperti ini. Jadi pasien difoto pada saat dia inspirasi, jadi diafragmanya naik. Lalu kita lihat juga diafragma sebelah kanannya itu biasanya lebih tinggi daripada diafragma sebelah kirinya karena ada organ hepar di bawahnya. Lalu kita lihat juga sinus prenikokardiale sama sudut prenikotorakalis ya, sudut prenikokardiale yang ini sudut antara diafragma dan juga jantungnya. Lalu kita lihat juga sudut prenikotorakalisnya antara diafragma dan parunya harus terlihat jelas. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai lapangan-lapangan paru dari hasil foto torak ini. Nah, di sini kita lihat di IGA 1 sampai IGA 2 itu itu disebut dengan paratrakeal. Nah, habis itu di IGA 3 dan 4 di sini parahilar. Habis itu IGA 5 dan 6 itu kita sebut dengan parakardial. Nah, selanjutnya itu kita menilai lapangan parunya. Itu di lapangan paru ini ditandai dengan warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena ini berisi dengan udara. Nah, kalau untuk vaskularnya, pembuluh darahnya itu berwarna putih, namun akan menghilang apabila sudah ke perifer. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pembesaran jantung atau penilaian gambaran jantung. Nah, di sini kita menggunakan rumus A plus B per C1 tambah C2 kali 100%. Nah, apa itu A, apa itu B, apa itu C? Jadi, menghitung nilai A itu dia berada di posisi kanan jantung bagian atas ke ini sternum. Nah, lalu B-nya itu dari sternum ke sisi kiri jantung. Nah, begitu juga dengan C1, C2 tapi di bagian bawah. Nah, C1 dari batas kanannya sampai ke sternum dan batas kiri sampai ke sternum, itulah C2. Nah, jika sudah melakukan penghitungan, melakukan rumus yang saya bilang tadi A plus B per C1 tambah C2 kali 100%, jika didapati di bawah 50% berarti keadaan jantungnya itu normal. Tetapi ketika didapati 51%, 50% dan seterusnya, berarti bisa kita simpulkan pasien mengalami kardiomegali. Oke? Nah, di sini saya juga akan melihat penilaian gambaran dinding toraks. Itu mulai dari tulang kostanya atau tulang iga. Di sini terlihat ya densitasnya berwarna putih. Oke, di sini juga ada tulang skapula. Skapula berada di sebelah samping kiri dan kanan di belakang.
berhubung ini gambarnya anterior posterior agak sedikit tidak kelihatan. Nah, di sini juga mengamati densitas tulang klavikula. Nah, klavikulanya juga terlihat jelas dan bisa dibaca dan dapat dibaca. Dan yang terakhir itu mengamati jaringan lunak dinding toraks. Jadi di sini ada jaringan-jaringan yang mungkin bisa kita dapati nanti. Oke, baik, untuk kesimpulannya di X-ray ini pasien tidak mengalami kelainan apa-apa, dia berbentuk normal. Oke, sekian dari kami, terima kasih.